Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Family. Saya yakin dan percaya dimanapun Anda berada, Anda menyaksikan tayangan ini, Anda ada sukacita pada pagi hari ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Pada pagi hari ini izinkan saya mau membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran." Yes, amin untuk firman Tuhan. Saya percaya saya dan saudara pada saat ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Sebab itu saya mengajak naikkan syukurmu padanya, bawa pujian untuk semua apapun yang terjadi dalam musim hidup kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan untuk semua pengorbananmu Tuhan. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat
Mari kita berdoa. Berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru. Kami telah berada di tanggal 5 bulan April 2024. Tuhan, kami percaya sungguh semua karena penghintaran Tuhan. Kami akan terus belajar firman Tuhan. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau belajar firman Tuhan. Engkau akan sertai kami. Rapi hamba-Mu, rapi kami semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih Bapa, jemaat yang ada di Lubuk, di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini, buka hati pikiran kami. Biar kami fokus pada kebenaran-Mu, kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan, penolong, bahkan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, dan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu, keluarga CC, jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudara di Lubuk maupun di Palu, bahkan di mana saja saudara menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur. Pagi hari ini kita telah berada tanggal 5 April, bulan April 2024. Percaya semua karena penghintaran Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan Bibel Jones? Saudara masih setia baca Alkitab, masih terus semangat membaca Alkitab. Kami berharap saudara terus membaca Alkitab, karena lewat bacaan firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh dan kita akan semakin kuat di dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Baik, hari ini kita akan belajar dengan jurnal kita, yaitu Hakim-Hakim 19, 20, dan 21. Ini 3 pasal terakhir dari kitab Hakim-Hakim. Saudara, saya akan membacakan Hakim-Hakim 21 ayat 2 sampai 4 dan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yang di bawah hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Keesokan harinya pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ayat 25 dikatakan, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah saudara, saya angkat tema dari pembacaan kita ini adalah kembali kepada kebenaran. Nah saudara-saudara, kita tahu umat Israel ini di zaman Yosua, mereka menjadi satu bangsa yang beribadah kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Bahkan di akhir Yosua mereka membuat satu perjanjian ya, di Sikem, bagaimana mereka berkomitmen akan beribadah kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat bangsa Israel beribadah kepada Allah di zaman pemerintah kepemimpinan Yosua, bahkan di zaman orang-orang yang hidup lebih lama dari Yosua. Saudara, setelah Yosua mati, kita tahu bahwa dikatakan di Alkitab juga bahwa di zaman hakim-hakim orang Israel menyembah berhala. Nah saudara, ada hakim-hakim yang dipilih oleh Tuhan memimpin mereka, seperti Deborah, seperti Barak, bahkan Gideon. Tetapi saudara-saudara, ketika hakim-hakim ini mati, mereka kembali memberontak kepada Tuhan. Nah saudara, dari 3 pasal ya, kitab Hakim-Hakim yang terakhir, pasal 19, 20, dan 21, ada kisah saudara-saudara. Di pasal 19 satu kisah terjadi peristiwa, satu kejahatan yang sangat melampaui batas saudara-saudaranya. Diceritakan ya, di kota Gibea ada satu peristiwa, seorang Lewi ya dengan seorang gundik ataupun istri ya. Dikatakan gundik itu termasuk istri juga ya. Dia mau pulang ke daerahnya melewati daerah suku Benyamin. Nah saudara ya, ketika mereka tiba di kota Gibea, mereka hanya bermalam di tanah lapang karena tidak ada orang yang mengajak mereka untuk menumpang di rumahnya. Maka datanglah salah seorang tua dari ladang yang mengajak mereka untuk tinggal bermalam di rumah orang tua tersebut. Walaupun mereka menolak karena persediaan mereka cukup, tapi orang tua ini mengajak mereka untuk bermalam di rumahnya. Maka bermalamlah seorang pria dari suku Lewi ini dengan seorang gundiknya dan seorang bujaknya. Nah saudara, pada saat setelah mereka selesai makan dan minum, mau beristirahat malam, datanglah orang-orang
yang ada di kota Gibea tersebut. Sekelompok orang-orang dikatakan bersila, ya. Orang-orang Benyamin yang sangat jahat, saudara, ya. Mau membunuh seorang laki-laki ini, ya. Dikatakan kepada orang tua pemilik rumah, mana orang yang datang ke rumah, bawalah keluar supaya kami pakai. Nah, saudara, ini mirip-mirip peristiwanya seperti Lot di Sodom dan Gomora yang menyelamatkan, yang menolong 2 orang malaikat Tuhan yang datang mengunjungi kota Sodom. Nah, saudara, mungkin satu kebiasaan atau satu hukumnya di Israel itu, kalau seorang tamu datang di rumah itu harus dilindungi, saudara. Ya. Kendati saudara-saudara, orang tua ini mengatakan jangan kamu apa-apakan orang ini, ya, karena dia berlindung di rumahku. Ada anakku yang masih gadis, silakan kamu buat apa dia. Ya. Saudara-saudara, tapi mereka memang saudara mau membunuh laki-laki ini, orang-orang jahat ini. Dan karena mereka memaksa, maka pria ini memberikan gundiknya kepada mereka. Saudara, diceritakan sangat mengerikan kejahatan mereka lakukan. Mereka ini memperkosa perempuan ini, ya. Mereka bawa keluar, memperkosa perempuan ini, ya. Dari malam sampai pagi, saudara-saudara, secara bergilir, secara bergantian. Saudara, ketika perempuan ini kembali ke rumah untuk menemui suaminya atau gundiknya ini, saudara-saudaranya, ketika suaminya buka pintu, perempuan ini ada di pintu, sudah tidak bernyawa lagi, saudara. Apa yang terjadi? Pria ini mengambil mayat istrinya ini, dinaikkan ke kelai, dibawa ke rumahnya. Kemudian sampai di sana, saudara, dia ambil pisau, dia potong tubuh istrinya ini menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potong, saudara-saudara. Lalu dia kirimkanlah ke seluruh suku-suku Israel yang ada pada waktu itu, saudara-saudara, di luar suku Benyamin, ya. Seluruh suku Israel melihat peristiwa itu, mereka berkumpul, ya, dan datang menanyakan peristiwa ini kenapa sampai begini, ya. Diceritakanlah kejadiannya bagaimana dari awal sampai apa yang mereka berbuat, sehingga mereka katakan bahwa peristiwa kejahatan seperti belum pernah terjadi sejak orang Israel keluar dari tanah Mesir. Maka saudara-saudara, dari semua suku Israel dari luar suku Benyamin, mereka bersepakat berkumpul untuk berperang dengan suku Benyamin, ya. Mereka datang meminta orang-orang jahat ini supaya mereka serahkan, supaya mereka hukum mati. Tetapi suku Benyamin tidak terima, malah mereka mempersiapkan diri untuk berperang dengan saudara-saudara mereka, suku-suku Israel yang lain. Ini pasal 19. Nah, pasal 20 menceritakan bagaimana terjadinya perang saudara antara suku Benyamin melawan suku-suku Israel yang lain akibat perbuatan sekelompok orang-orang bersila yang sangat jahat, ya, memperkosa seorang perempuan dengan begitu jahat, saudara-saudara. Maka terjadilah peperangan, saudara-saudara, antara suku Benyamin dengan orang suku-suku Israel lain. Tetapi saudara-saudara, 2 kali pertempuran suku Benyamin itu mengalahkan suku-suku Israel yang lain. Saudara, apa yang terjadi? Suku-suku Israel justru mereka datang kepada Tuhan, saudara, ya, bersuci kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah kami mau terus perangi saudara-saudara kami? Nah, saudara, kalau kita baca sangat lucu, saudara, orang Israel ini sangat keras kepala, ya, sangat tegar tengkuk. Tapi ketika mereka dalam persoalan, kalau mereka datang kepada Tuhan, Tuhan pasti jawab mereka, saudara. Mereka bertanya kepada Tuhan karena 2 kali kalah oleh suku Benyamin. Dari suku yang lain datang kepada Tuhan bertanya, Tuhan, apa kami mau terus perangi saudara-saudara kami ini? Dan suku mana yang lebih dulu maju? Tuhan jawab, saudara. Tuhan katakan suku Yehuda yang lebih dulu maju, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan. Nah, saudara, terjadi perang saudara ketika, maka semua perempuan, anak-anak, bahkan orang tuanya ada di kota Gibea daerah Benyamin dimusnahkan semua oleh suku-suku Israel yang lain, saudara. Sehingga tertinggal 600 orang yang melarikan ke gunung, saudara-saudara. Ya. Sehingga saudara-saudara, pada pasal yang ke-21 ini diceritakan bagaimana orang Israel, ya, berbalik kepada Tuhan, ya, untuk memperbaiki hubungan mereka dengan saudara-saudara mereka, orang-orang Benyamin ini yang masih selamat. Nah, saudara, mereka sudah bersumpah tidak akan memberikan anak-anak
perempuan mereka untuk kawin dengan orang-orang Benyamin ini, sehingga saudara-saudara suku ini akan musnah. Nah saudara, mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, ya, tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan di dalam Hakim-Hakim 21 ayat 6 dikatakan orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudara-saudara itu, maka kata mereka, hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Nah saudara-saudara, pada pasal 21 ini bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan, ya, dan mengembalikan hubungan mereka, membangun kembali hubungan mereka yang baik dengan suku Benyamin, saudara-saudara mereka. Maka dikatakan mereka mencarikan perempuan untuk menjadi istri-istri dari saudara-saudara mereka ini, sehingga suku ini tidak akan musnah, saudara-saudara. Nah, kita lihat Hakim-Hakim 21 ayat 14 dikatakan, pada waktu itu kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabes Gilead, tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Nah saudara, kalau kita baca kisah ini saudara, kita melihat bagaimana jahatnya orang Israel ini selalu memberontak kepada Tuhan. Sepanjang Hakim-Hakim dikatakan di zaman Hakim mereka tidak punya raja, ya. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan apa yang mereka pandang baik menurut mereka sendiri, saudara-saudara. Nah saudara-saudara, ya, pada akhir pasal 1 ini dikatakan bagaimana orang Israel ini, suku-suku Israel yang lain menyadari kesalahan mereka kasihan kepada saudara mereka karena perang saudara, bahwa satu suku ini akan musnah saudara, sehingga mereka berbalik, ya, kepada Tuhan, memperbaiki hubungan mereka dengan saudara-saudara mereka, dan mereka menyediakan perempuan-perempuan supaya suku Benyamin ini punya keturunan. Nah saudara-saudara, pelajaran yang berharga bagi kita dari peristiwa ini saudara, yang pertama, inilah satu gambaran, ya, kehidupannya yang tanpa seorang pemimpin, ya, yang menjadi teladan, yang mengarahkan mereka, ya, yang menuntun mereka untuk hidup benar, sehingga mereka berbuat apa saja yang mereka mau, ya, yang menurut mereka baik, mereka lakukan. Coba kita baca kembali peristiwa ini saudara-saudara, itu kejahatan yang sangat luar biasa terjadi yang dilakukan oleh suku-suku Benyamin. Nah, saudara, jadi tanpa seorang pemimpin, saudara-saudara, ya, semua akan kehilangan arah, ya. Mereka akan terjadi di situ, ya, hukum rimba bisa terjadi, ya. Yang kuat yang memperlakukan yang lemah semena-mena, semaunya mereka. Apa yang mereka lakukan, mereka anggap baik, itu mereka lakukan, saudara-saudara. Jadi ini gambaran, saudara-saudara, tanpa pemimpin, ya, masyarakat atau komunitas apapun itu akan kehilangan arah. Karena tidak ada teladan buat mereka, tidak pemimpin yang bisa diteladani, yang mengarahkan mereka kepada jalan benar. Seperti bagaimana Yosua memimpin bangsa ini. Ketika Yosua dipercaya Tuhan untuk menjadi pemimpin, Yosua sanggup mengarahkan bangsa ini tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, kita sering juga, saudara-saudara, bahwa ketika kita sudah jatuh dalam persoalan yang lebih besar, jatuh ke dosa yang lebih dalam, baru kita mau cari Tuhan. Kadang-kala kita tanpa masalah, kita tidak peduli dengan Tuhan. Hidup saja menurut maunya kita. Kita tidak peduli apa kata Tuhan, tidak peduli apa kata pemimpin atau orang-orang lain, saudaranya. Nanti sudah ada persoalan yang berat, kita cari Tuhan. Seperti bangsa Israel, ketika mereka baik-baik saja, mereka lupakan Tuhan. Mereka berbuat menurut maunya mereka sendiri. Ketika ada masalah, mereka datang kepada Tuhan. Nah saudara, sebenarnya sangat lucu, saudara. Saya biasa membaca bagaimana pemberontakan Israel ini. Pada saat saya baca Alkitab bersama istri saya katakan, kemarin jahatnya orang Israel ini, ya. Tapi istri saya bilang, ya, mereka itu kan Pak, mereka itu anak Tuhan, bangsa pilihan, anak Tuhan. Sama dengan kita, anak kita sejak apapun tidak mungkin kita buang. Tetap kalau mereka kembali, kita terima. Itulah orang Israel, saudara. Sangat jahat, saudara. Di dalam kejahatan mereka, tapi mereka ketika mereka ingat Tuhan, mereka datang, Tuhan dengar mereka, saudara. Tuhan jawab
apa yang mereka minta. Nah saudara, kadang-kadang kita seperti itu, sudah dalam persoalan, sudah jatuh dalam, baru kita cari Tuhan. Nah saudara, masih syukur kalau kita masih mau cari Tuhan di dalam masalah. Masih syukur kita dalam kesulitan kita masih mau cari Tuhan. Tapi ada orang sudah sangat sulit pun, tapi mereka tidak mau cari Tuhan. Mereka akan tidak butuh Tuhan, ya, tidak mau datang beribadah lah dan sebagainya, banyak alasan dan sebagainya. Nah, saudara, saya percaya kita tidak seperti itu, saudara-saudara. Itu hal yang kedua, saudara-saudara. Kadang kita sudah jatuh, sudah jauh, sudah menemukan persoalan yang sulit, baru kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, dalam keadaan yang baik-baik, mari kita setia, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita cari Tuhan, ya. Karena tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan, hanya Tuhan kekuatan kita. Nah saudara-saudara, ya. Yang ketiga saudara-saudara, ya, kadang-kala manusia itu merasa punya kemampuan sendiri, ya. Apa yang mereka anggap baik itu yang mereka lakukan, tidak peduli ya dengan apa yang Tuhan mau. Yang penting menurut hati kita baik itu yang kita kerjakan. Kita tidak mau peduli dengan apa kata Tuhan. Kadang-kala manusia seperti itu, orang-orang percaya juga mau hidup menurut kata hati sendiri, ya. Tidak peduli, ya, tanpa menghiraukan apa yang Tuhan mau, tetapi berbuat maunya kita. Saudara, Bapak Ibu, nikah dalam Tuhan, mari kita selalu kembali kepada Tuhan. Pemimpin kita adalah hanya Yesus satu-satunya. Yang bisa mengatur kehidupan kita hanya Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Mari kita taati pemimpin kita, yaitu Yesus, lewat firman dan Roh Kudus yang menuntun seluruh kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu sudah sekarat baru mau cari Tuhan, sudah tergeletak baru ingat Tuhan, baru cari Tuhan. Nah saudara, mari kita cari Tuhan. Mari kita taat pemimpin kita. Mari kita taat kepada Tuhan Yesus, sang pemimpin yang terbaik bagi kita di dalam segala situasi kehidupan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari kita cari Tuhan. Jangan pada saat kita tergeletak, tidak berdaya, baru kita mau cari Tuhan. Tuhan itu baik, saudara-saudara, ya, tetap memperhatikan kita pada saat kita berseru, pada saat kita datang kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menolak kita, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tapi saudara-saudara, mari kita bersyukur kalau hari ini kita masih sehat-sehat, masih diberi waktu melayani. Mari kita cari Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Nah saudara, ayat firman Tuhan yang terakhir, Galatia 5:25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, karena kita percaya di dalam diri kita, di dalam hati kita ada Roh Allah. Di dalam diri kita, dalam hati kita ada Roh Kudus yang membuat kita hidup bernapas, ya. Bisa menikmati kehidupan kita di tengah-tengah dunia dalam situasi apapun. Saudara, oleh sebab itu marilah kita beri, ya, hati kita dipimpin oleh Tuhan, ya. Pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Segala tutur kata, aktivitas, tindakan kita dipimpin oleh Roh yang ada dalam diri kita, dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, sehingga di dalam kehidupan kita, dalam masalah yang kita hadapi, kita percaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita, kalau selama ini kita merasa jauh dari Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Beri Tuhan, berilah firman dan Roh-Nya mengendalikan kehidupan kita, ya. Mengendalikan, mengawasi hati kita, pikiran kita, tutur kata, dan tindakan-tindakan kita, sehingga dalam hidup kita apapun persoalan, kita tetap menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah kami semua yang sudah menyaksikan acara Satu di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami, menuntun kami, menyadarkan kami, agar kami sungguh-sungguh mau kembali terus kepada Tuhan dalam segala situasi hidup kami. Persoalan apapun kami hadapi, kami datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah tempat perlindungan, pertolongan bagi kami, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.